PDI Perjuangan mengusulkan institusi Polri kembali di bawah Panglima TNI atau Kemendagri. Pernyataan tersebut merupakan buntut dari kekalahan PDI Perjuangan di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak tahun 2024, termasuk di Kandang Banteng, Jawa Tengah. PDI Perjuangan meminta agar institusi Polri dikembalikan di bawah institusi TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Permintaan ini merupakan buntut dari kekalahan PDIP di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak 2024. PDIP menduga kekalahan mereka disebabkan oleh ketidaknetralan aparat kepolisian atau Partai Coklat. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Dugaan adanya intimidasi dalam Pilkada serentak tahun ini juga disuarakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati menilai bahwa kekalahan Partai Banteng di sejumlah wilayah, khususnya Jawa Tengah, adalah hasil dari ketidaknetralan aparatur sipil negara. Selain itu, Megawati menegaskan PDIP akan terus berjuang dan tidak ragu melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merespons suatu tudingan pengerahan polisi dan mengobrak-abrik Kandang Banteng di Jawa Tengah. Jokowi menjawab dengan lugas, "Wong saya ndak ngapa-ngapain." Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta, Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah, Pak? Tanyakan ke Pak RK. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol Kandang Banteng, gimana Pak tanggapannya, Pak? Saya nggak ngapain. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta anggotanya untuk menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Kapolri beberapa hari sebelum pencoblosan. Masalah netralitas ini tentunya juga menjadi sorotan ASN, TNI Polri, tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan. Sebelumnya, suara PDI Perjuangan kalah di sejumlah daerah dalam Pilkada serentak tahun ini,
termasuk di Pilkada Jawa Tengah dengan calon gubernur Andika Perkasa. Padahal, Jawa Tengah diketahui merupakan kandang banteng yang kerap menang dalam setiap kompetisi politik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.